Secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas kepedulian, perhatian, dan bantuannya untuk kelancaran pengobatan saya di Amerika Serikat ini. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pasti kader-kader Demokrat ini bisa kaget melihat statement dari Pak SBY, yaitu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Terima kasih yang tak terhingga. Padahal kita tahu kan, kader-kader Demokrat dulu sering mengkritik Presiden Joko Widodo. Apapun kebijakan Presiden Joko Widodo selalu dikritik. Bahkan saat Presiden Joko Widodo mengecek ketersediaan obat di apotik, Presiden Joko Widodo pada kala itu dikatakan bodoh oleh kader Demokrat. Ya, tidak hanya itu saja. Bahkan juga Ibas waktu dulu mengkritik Violet Nation. AHY juga mengkritik Indonesia turun kelas menjadi low middle income, dan masih banyak lagi. Bahkan sekarang ini SBY selaku Dewan Pembina Partai Demokrat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, kemungkinan mendengar hal ini ya paling tidak membuat kader-kader Demokrat yang selama ini mengkritik Presiden Joko Widodo, mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, ya bisa terdiamlah untuk beberapa minggu. Karena petinggi Demokrat sendiri pun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ya bisa jadi ini adalah balasan telak lah untuk kader-kader Demokrat yang selalu nyinyir terhadap Presiden Joko Widodo. Ya semoga sajalah Susilo Bambang Yudhoyono segera sembuh dan segera pulih dari sakitnya, dan bisa segera pulang ke Indonesia dan segera beraktivitas seperti sedia kala. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Semua kader Demokrat pasti terkejut. SBY mengucapkan terima kasih tak terhingga pada Jokowi. Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dia mengatakan, Jokowi Ma'ruf telah banyak membantu dirinya untuk menjalani pengobatan kanker prostat di Amerika Serikat. Secara khusus, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas kepeduliannya, perhatian, dan bantuannya untuk kelancaran pengobatan saya di Amerika Serikat, ujar SBY dalam video yang diunggah di akun Instagram Ani Yudhoyono seperti dilihat detik.com Selasa 23 November 2021. SBY juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakannya. Dia berharap semua yang mendoakannya diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit kanker seperti yang dialaminya. Semoga selalu mendapat perlindungan dari Allah, kesehatan lahir dan batin, dan terbebas dari penyakit kanker yang sama-sama kita cemaskan, ucap SBY. SBY mengatakan operasi kanker prostat yang dilakukan di Mayo Clinic Rochester AS berjalan dengan lancar. Dia mengatakan saat ini dirinya sedang menjalani proses pemulihan di Amerika Serikat. Pasca tindakan medis ini, Major Surgery, saya masih melakukan pemulihan atau recovery setelah operasi besar itu yang saya lakukan di Rochester. Hari ini saya juga melakukan kontrol. Sejauh ini, pasca tindakan yang dilakukan 11 hari yang lalu, tim dokter menyimpulkan bahwa apa yang saya alami sesuai perkiraan bagi siapapun yang menjalani operasi pengangkatan kanker prostat, ujar SBY. Padahal sebelumnya mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono meminta kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Partai Demokrat untuk memberikan solusi terhadap kritik yang diberikan kepada pemerintahan yang berkaitan dengan pandemi ini. Menurut Arief, kritik boleh saja disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terkait pandemi ini di tanah air. Namun kritik tersebut menjadi aneh jika dihadirkan namun tanpa adanya solusi.
Tapi tolong kalau melakukan kritik dan evaluasi dengan fakta dan solusi yang bisa kita tawarkan pada pemerintahan, dan dengan semangat persahabatan antar anak bangsa. Jangan dengan kebencian atau cerewet. Semua kritik harus dengan tujuan untuk kebaikan masyarakat, ujar Arief kepada wartawan pada Rabu 14 Juli yang lalu. Saya ingatkan juga ke Pak SBY dan barisannya dengan jangan juga terlalu banyak mengkritik pemerintahan Jokowi tanpa fakta. Biarkan saja mereka bekerja, tambahnya. Arief juga menuturkan, saat ini pemerintah sedang fokus memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi lonjakan kasus ini di negeri Indonesia, sehingga pemerintah bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Gimana nggak panik? Di mana penanggulangan masyarakat yang terkena pandemi ini banyak yang tidak terlayani dengan baik. Rumah sakit penuh, oksigen kurang, dan tidak tersedia, katanya. Oleh sebab itu, Arief meminta semua pihak termasuk Partai Demokrat lebih baik bahu-membahu membantu pemerintah dalam penanganan pandemi ini di tanah air. Sudah, sekarang saatnya kita bahu-membahu berbuat apa yang kita bisa untuk menyelamatkan bangsa dan negara, ungkapnya. Diketahui juga dua putra SBY yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono menyampaikan kritik kepada pemerintahan yang berkaitan dengan pandemi ini. Seperti Ibas menyampaikan, pandemi semakin mengganas. Ia mengaku khawatir jika sampai Indonesia disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya. Sementara AHY mempertanyakan peluang Indonesia keluar dari situasi mengganasnya pandemi ini. Ia menyayangkan terus terciptanya rekor buruk terkait angka penyebaran pandemi ini di tanah air. Juga diketahui politisi Partai Demokrat Taufik Rendusara mengomentari soal Presiden Joko Widodo yang mendatangi apotik untuk memeriksa stok obat terapi pasien ini. Taufik menyebut Presiden Jokowi bodoh karena menurutnya perlu resep dokter untuk membeli obat di apotik. Obat itu harus dengan resep dokter, mana bisa beli sembarangan di apotik. Goblok banget, iya nggak sih? Katanya melalui akun Rendusara pada Sabtu 24 Juli 2021. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyambangi salah satu apotik yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat 23 Juli 2021. Jokowi bermaksud mengecek ketersediaan stok obat terapi untuk pasien pandemi ini di apotik tersebut. Dalam video yang diunggah di YouTube Sekretaris Presiden, Jokowi datang membawa secari kertas dan langsung menanyakan beberapa obat terapi pandemi ini. Saya mau ini, apa? Mau cari obat antivirus yang oseltamivir? Tanya Jokowi. Dilansir dari suara.com, namun apoteker yang melayani Jokowi menjawab bahwa obat yang dicari sudah kosong atau tidak tersedia. Mendengar hal tersebut, Jokowi pun kembali bertanya cara untuk mendapatkan obat oseltamivir. Terus saya cari kemana kalau mau cari? Tanya mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Apoteker lalu menjawab bahwa pihaknya memang sudah tidak mendapatkan obat yang dicari. Nah itu, kita juga sudah nggak dapat barang, ungkapnya. Jokowi lantas bertanya sudah berapa lama apotek tidak menyediakan obat yang dimaksud. Apoteker itu pun menjelaskan bahwa obat oseltamivir yang generik memang sudah lama tak tersedia di apoteknya. Kemarin ada merek Fluvir, itu patennya, tapi itu sekarang sudah tidak ada atau kosong, jelasnya. Juga diketahui mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahian meminta agar masyarakat untuk berhenti menuduh Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki pandangan Islamofobia pada waktu itu. Dikutip melalui akun Twitter Ferdinand Hutahian Tega, dia mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terjadi aksi penyudutan dan pendiskreditkan kepada pemerintah. Stop menyudutkan dan mendiskreditkan pemerintahan Jokowi dengan tuduhan keji Islamofobia, katanya seperti dikutip dari cuitan akun Twitter Ferdinand Hutahian 3 pada Senin 22 November 2021 yang lalu. Ferdinand justru beranggapan jika pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, para ulama diperlukan dengan spesial. Ulama dimuliakan di era Jokowi, tutur Ferdinand. Atas dasar tersebut, Ferdinand Hutahian meminta agar masyarakat tidak menuduh yang tidak-tidak kepada Polri dan Densus 88, apalagi mereka dinilai bertindak tidak sebagaimana mestinya kepada para ulama yang ada. Stop juga memfitnah Polri dan Densus 88 dengan tuduhan kriminalisasi ulama karena Polri juga sangat mencintai ulama, katanya. Lebih lanjut dikatakan bahwa yang ditindak oleh aparat berwajib adalah orang yang dianggap memiliki keterlibatan dengan tindak terorisme.
Selama ini yang ditangkap adalah terduga terorisme, ujarnya sekali lagi.